Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video ini akan membahas lanjutan dari part sebelumnya, di mana di part sebelumnya kelas Horikita dan Hosen bernegosiasi yang berujung Ainokoji bertarung dengan Hosen. Di part ini akan membahas hasil dari ujian pasangan junior dan senior yang mana ada momen Ainokoji menghebohkan satu sekolah. Penasaran? Langsung ke pembahasannya. Waktu berlalu dan setelah kejadian penusukan Hosen kepada Ainokoji, keesokannya hari Senin, Nanase dan Horikita sepakat menjalani kerjasama yang setara. Dan pada hari Selasa, sebanyak 157 pasangan telah terbentuk. Dan semua siswa beralih untuk fokus pada ujian tertulis, namun salah satu murid bernama Koenji tidak menunjukkan sikap akan kesediaannya untuk bekerja sama. Tapi ketika Nanase memintanya secara langsung untuk menjadi pasangan, tanpa diduga Koenji dengan mudah menyetujuinya. Melihat itu, Horikita dan Ainokoji terkejut. Melihat situasi itu, Ainokoji merasa apa yang telah ia korbankan cukup sepadan. Dengan tangan kiri Ainokoji yang terluka sangat parah, banyak siswa yang terkejut melihat tangan kiri Ainokoji yang terbalut oleh perban. Tapi Ainokoji sudah meminta Cabashira dan Mashima Sensei untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Berkat itu, Ainokoji bisa menghadapi ujian khusus tanpa banyak orang yang mengetahui kebenarannya. Selama 2 minggu, Ainokoji memiliki banyak kesempatan untuk bertemu siswa tahun pertama. Tapi Ainokoji masih belum mengetahui siswa dari wet room, sehingga Ainokoji sempat ragu apakah siswa wet room benar-benar dikirim. Tapi Ainokoji masih memperhatikan beberapa siswa yang perlu diwaspadai, tanpa mengecualikan Hosen. Walaupun Hosen mengungkap tentang masa SMP-nya, tapi untuk Hosen, baik Ruen maupun Akito tidak mengenalinya dan bertemu langsung. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa Hosen yang saat ini adalah penipu yang telah melakukan kontrak dengan Hosen asli dan mendengar semua tentang masa lalunya. Dan saat ini, orang yang paling Ainokoji waspadai secara khusus adalah Ichika Amasawa, karena Ichika yang bekerja sama dengan Hosen untuk mengeluarkan Ainokoji dari sekolah. Karena itu, Ainokoji merasa jika ia menunjukkan sedikit celah, Ainokoji akan termakan. Dan waktu berlalu. Hari ini 1 Mei adalah waktu untuk mengetahui hasil dari ujian khusus. Hasil dari ujian khusus yang dibagikan melalui papan pemberitahuan dan tablet. Para siswa itu tidak perlu repot-repot untuk menatap papan tulis. Cukup dengan melihat tabletnya saja sudah bisa mengetahui nilai dari ujian mereka. Nah, Horikita yang menunggu hasil ujian mengarahkan tatapannya kepada Ainokoji Kiyotaka. Ainokoji mengerti bahwa ujian khusus ini memiliki kesulitan yang tinggi. Untuk mendapatkan nilai tinggi, jadi tidak mungkin hasilnya tuh bakal seri nantinya dengan Horikita. Ainokoji memegang tabletnya dan melihat nilai orang lain untuk memahami situasi kelas. Ia mengurutkan berdasarkan mata pelajaran matematika dan menampilkannya secara berurutan dari siswa dengan nilai tertinggi. Seperti yang diharapkan dari Ainokoji, mata pelajaran yang dipilih untuk pertandingan, Horikita mendapatkan 87 poin. Tidak peduli seberapa banyak mereka pelajari, mereka itu tidak bisa mendapatkan lebih dari 90. Kemudian semua murid itu menatap Ainokoji. Dan salah satu dari murid itu berkata, "Nilai sempurna? Apakah ini benar?" Nama Ainokoji berada di atas nama Horikita dengan nilai sempurna pada ulangan matematika.
Tidak ada siswa di kelas manapun yang mampu mendapatkan nilai lebih dari 90. Semua perhatian satu sekolah mengarah pada Ainokoji Kiyotaka. Sudo dan Ike yang biasanya membuat kericuan itu tuh terkejut melihat nilai Ainokoji yang dapat 100. Dan akhirnya semua orang itu dibuat kaget dengan hasil dari ujian matematika ini yang dimana Ainokoji mendapat nilai 100. Begitu kelas berakhir, Yukimura menghampiri Ainokoji. Yukimura berkata, "Ainokoji, bisakah aku mengganggu sebentar?" Nah, di sini Yukimura tuh sebagai salah satu siswa kebanggaan kelas D, dia mengetahui kesulitan untuk mendapatkan 100 poin yang Ainokoji dapatkan. Melihat ini, Ainokoji tuh memastikan pasti banyak pertanyaan dari Yukimura. Maaf, tapi bisakah kau meninggalkannya untuk nanti, Yukimura? Maukah kau menemuiku? Tiba-tiba Horikita ingin berbicara kepada Ainokoji terlebih dahulu. Baiklah, mungkin ini buruk, tapi kita bicarakan nanti. Kejadian itu menarik perhatian para murid seperti Haruka dan Airi. Ainokoji dan Horikita meninggalkan kelas. Horikita terdiam beberapa saat sedang mengkonfirmasi tidak ada orang di sekitar. Aku tidak akan membuat alasan. Aku melakukan yang terbaik yang aku bisa, dan aku mendapatkan nilai yang memuaskan. Apakah kamu tidak ingin bertanding ulang? Horikita menjawab lagi. Pertanyaan terakhir yang bahkan tidak bisa kupahami. Masalahnya kurasa tidak mungkin bagiku untuk menyelesaikannya sekarang. Aku bahkan tidak tahu kapan itu bisa diselesaikan. Ketika datang waktunya untuk mengukur teori dan integrasi Lichtenberg, mungkinkah itu di saat perkuliahan? Horikita pun berkata lagi, "Oke, aku akui aku bodoh," guman Horikita kepada Ainokoji. Horikita menghela nafas serta menatap Ainokoji dengan cepat. "Aku minta maaf, tapi aku mengetahuinya. Dua hal yang terjadi secara beruntun yang tidak bisa aku akui. Jika aku menerima lebih dari ini, aku hanya akan terlihat seperti orang bodoh." Ainokoji awalnya ingin memuji hasil kerja keras Horikita, tetapi Ainokoji berpikir akan menimbulkan efek. Horikita pun berkata lagi, "Syarat yang kau sebutkan sebelumnya?" Tanya Horikita mengenai kekalahannya. Tiba-tiba, "Ternyata kamu di sini, Ainokoji." Namun suara datang dari wali kelas Cabashira datang untuk mencari Ainokoji. Ainokoji pun menjawab dengan dingin, "Ada urusan apa kau denganku?" Membalas itu, Cabashira sebagai wali kelas mengingatkan kembali pertolongan yang diberikan pada saat kelas mengalami kegaduhan karena Ainokoji mendapat nilai sempurna. Melihat keadaan saat ini, Horikita tidak bisa berbicara lebih lanjut dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan ternyata di sini maksud Cabashira menemui Ainokoji atas perintah Tukishiro. Saat di perjalanan, Cabashira memberitahu mengenai pergerakan Tukishiro yang tidak menunjukkan perilaku yang biasa. Informasi itu didapatkan dari Mashima Sensei. Ainokoji paham Tukishiro bergerak sebelum ujian sebagai persiapan. Dan Cabashira menanyakan apakah di masa depan Ainokoji akan mengalami kesulitan. Setelah melihat kejadian sebelumnya mengenai ayahnya yang sudah mulai bergerak dan penusukan tangan Ainokoji. Tapi di sini Ainokoji membantah dan menjawab dengan dingin karena tidak ada hubungannya. Mendengar itu, Cabashira mengatakan dia hanya khawatir. Dan di sini Cabashira merasa senang karena Ainokoji mendapatkan nilai sempurna dan mengakui Ainokoji adalah keberadaan yang unik. Tak lama kemudian, Ainokoji tiba di tempat yang dia tuju dan meninggalkan Cabashira dan pergi sendiri menemui Tukishiro. Inti dari pertemuan Ainokoji dan Tukishiro tuh bertanya kepada Ainokoji apakah sudah mengetahui anak wet room yang dikirimkan untuk mendrop out Ainokoji. Di sini Ainokoji tuh mengatakan bahwa dia belum mengetahui siswa yang dari wet room itu. Setidaknya dalam situasi saat ini, Tukishiro tuh mengangguk puas, beranggapan bahwa siswa yang dikirim itu pintar dalam menyembunyikan dirinya. Namun Ainokoji bertanya kembali kepada Tukishiro,
mengenai rencana Tokishiro bahwa dia akan menyelesaikan Enokoji di bulan April. Tapi saat ini tuh sudah bulan Mei. Dan Enokoji menebak bahwa siswa yang dikirim untuk mengeluarkan Enokoji tidak mengikuti perintah Tokishiro. Dan Tokishiro itu membenarkan perkataan Enokoji dengan beralih bahwa siswa ini masih anak-anak dan memakluminya. Tapi Tokishiro tuh memperingati Enokoji untuk berhati-hati karena siswa yang dikirim sangat mengerikan. Dan setelah selesai mengobrol, Enokoji meninggalkan ruangan. Dan itulah pembahasan dari light novel Classroom of the Elite, volume 1 tahun kedua. Cukup panjang pembahasannya, 8 part dalam satu partnya itu rata-rata 1 jam. Ya karena tanpa ada skip full jadi panjang. Nah untuk selanjutnya Mimin mau tanya kepada pendengar nih, bagusnya volume berapa? Selanjutnya Mimin mau nanya nih kepada para pendengar, ini bagusnya lanjut di volume berapa? Volume terbarukah atau volume 11 tahun kedua? Atau lanjut ke volume 2 tahun kedua? Coba komen ya, enaknya gimana? Dan teman-teman bisa bantu Mimin meramaikan channel ini agar Mimin bersemangat. Bisa di subscribe, like, komen, dan di share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.